Jelas? Apanya yang jelas? Biar makin jelas ya. Ini hadiah dari orang tua dan guru-guru. Jadi yang saya sampaikan bukan sesuatu yang baru, nggak ada yang baru. Semua sudah disampaikan oleh orang tua kita dari dulu. Ya, kakek buyut kita, guru-guru kita, para habaib kita, semua udah disampaikan. Sudah. Ibu, kita ini sedang menempati alam keberapa? Sebentar, biar kompak. Tanya yang di mari dah. Kita di sini sedang berada di alam keberapa? Ini diem nggak tahu? Apa ragu-ragu? Apa malu? Ada 3. Makanya kita nggak boleh buruk sangka. Ketika orang ditanya nggak bisa jawab, langsung dibilang, wah dia mah nggak tahu, dia mah bodoh. Belum tentu. Jangan-jangan yang diem lebih pintar dari yang ngomong. Iya, ini ibu sedang mengajarkan akhlak kepada saya, bagaimana menjadi pendengar yang baik. Selama ini hidup saya tukang ngomong, belum tentu bisa jadi pendengar yang baik. Ini lagi ngajarin saya gimana caranya dengar yang baik. Ya Bu ya. Ketika ada orang datang cium tangan, apalagi orang tua, bukan karena ini dihormati. Sebetulnya orang tua itu sedang mengajarkan tentang akhlak dan kerendah hatian. Sampai-sampai tuh orang tua mau cium tangan anak muda. Bukan ini dihormati, enggak. Tapi sedang mengajarkan akhlak. Hakikatnya seperti itu. Tapi syariatnya dilihatnya sepertinya yang muda itu lebih mulia. Padahal hakikatnya kemuliaan di sisi Allah. Tuh yang tua sedang mengajarkan tentang makna kerendah hatian kepada orang lain. Balik lagi. Tuh! Kita ada di alam keberapa? Kedua. Ntar dulu ngapa? Kan yang ditanya yang ini. Kita sudah di alam keberapa? Kedua. Ketiga. Nggak kompak ya, bagus. Kita sudah di alam keberapa? Kedua. Kita sudah di alam keberapa? Yang di belakang. Yang di belakang. Ibu dengar nggak suara saya? Ibu dengar nggak suaranya Uje? Dengar. Sekarang kita di alam keberapa? Kalau di sini tamunya ustazah jadi pada tahu. Kita di alam keberapa? Habis suaranya motok mulu. Ayo foto, ayo. Ayo foto yang puas. Selama ini orang pengen moto tuh bicaranya cakep, bicaranya bagus. Ayo foto. Ada yang mau nggak? Ayo foto. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau ternyata ya. Jelek tuh orang tidak mau. Tapi kenapa jelek amal mau? Kenapa jelek sifat lebih dibela-bela? Tapi jelek fisik, waduh sepertinya orang menderita. Tidak sedikit orang yang wajahnya bagus, akhlaknya tidak bagus. Makanya kenapa kita memperingati hari lahirnya yang tercinta baginda Nabi besar Muhammad? Karena masalah di dunia cuma satu, apa masalahnya? Akhlak, itu aja nggak ada yang lain. Balik lagi. Kita di alam keberapa? Kita sudah berada di alam yang ke Ibu ngelihat jari siapa, yang lihat cincin saya? Karena ada yang ngaji ribet sibuknya ngeliatin gelang temennya. Nggak sedikit lagi ngaji gitu ya. Karena temennya baru pulang haji gitu kan, beli emas keroncongan 12 biji, iya. Terus temennya suka iseng lagi jahil, assalamualaikum, keruncang-keruncing, sebelah ngeliatin. Ada yang ngeliat seneng modelnya, ada yang ngeliat
macam-macam. Tuh, kalau sudah bicara wilayah hati, punten Bapak, jenggot panjang nggak jadi jaminan. Kok tepuk tangan, mikir. Bukan buat tepukin, enggak. Ketika kita nempukin, seolah-olah kita juga yang lebih benar. Ini mah untuk alat mikir. Kalau sudah bicara wilayah hati, jidat hitam nggak jadi jaminan. Kalau sudah bicara wilayah hati, jubah berlapis-lapis juga bukan jaminan. Kalau sudah bicara wilayah hati, sorban panjang mau dipakai di kepala segede ban Vespa juga bukan jaminan. Kalau sudah bicara wilayah hati, banyak yang terpeleset, termasuk yang ngomong. Kenapa saya bisa ngomong? Ini yang diomongin keburukan diri sendiri, makanya apal, mantep. Kalau saya harus repot-repot bicarakan keburukan orang, yakin akan mengarang. Kalau sudah mengarang, ujungnya akan fitnah. Jadi udah omongin saja yang buruk yang ada di dalam diri. Toh biasanya nggak jauh-jauh beda kok, sama. Manusia kan? Manusia kan? Dititipin akal kan? Dititipin nafsu kan? Sama. Ya Bu, kalau sudah bicara wilayah ini, susah untuk selamat. Kecuali beliau-beliau yang dipilih, dikehendaki oleh yang maha berkehendak atas kehendaknya. Ya, nah mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah. Sebab apa? Menghadiri majelis maulid. Karena baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihil kiram, beliau terpilih. Gara-gara kita senang dengan beliau, jangan-jangan kita ikut dipilih. Di yaumil mahsyar kita dibangkitkan tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasul. Amin. Ya Bu, berdiri bersama, memuji yang mulia, menyebut namanya, tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, ya Nabi, salam alaik. Wah, ngarang. Bu, jangan sotoy deh. Kepo banget sih. Ini lagu saya yang bikin. Udah tahu belum? Diam kalau nggak tahu. Saking semangatnya cinta sama Nabi. Ya Bu ya. Macem-macem salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأيناك قد يا وجه السرور. مثل حسنك ما رأيناك قد ya wajah surur. Semua. Ya Nabi salam ala. Ayo, kalau mau lewat panitia sambil nih, kalau lagi sholawat biasanya pada pemurah, tuh keluar uang banyak. Ayo nih, sambil sholawat ya Bu ya, sambil keluarin rizkinya ya. Soalnya rizki yang kita punya apa yang kita sedekahkan.
Yang nggak disedekahin belum jadi rezeki kita. Itu kata Rasul ya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaika. Lagi ayo, yang mau selamat. Ya Nabi salam, Mulutnya selamat, hartanya selamat. Yang kepengen hartanya selamat sekarang Kepada saatnya para sedekah. panitia Ya. mohon untuk mengumpulkan infak dari para musaddiqin yang akan bersedekah dan berinfak. 20.000. Nggak jadi deh, malu. ya Nabi salam. Iban ban. Iban mana? Hah? Ya gue nyuruh sedekah, gue kagak sedekah. Dah gimana urusannya? Ya Habib salam alaika, salawatullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta iksiru wa ghal, anta misbahus sudur. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Salawatullah alaika, Ya Habibi, ya Muhammad, salli wa sallim alaihi. يا عروش الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ada bisa kan? Ayo dong. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa Apanya yang dilempar, Bu? Sorbannya. Buat apaan?
Yang mau banyak, nggak usah mendingan dah. Nanti dapat yang satu, yang di sebelahnya kepengen, gitu ya. Muncul iri, apa tidak jadi dosa, gitu kan. Jadi lebih baik tidak usah. Belum nanti begitu diterima. Pengalaman saya, Bu, waktu itu saya masih aktif di remaja Islam, gitu. Undang Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ, gitu kan. Wah, saya dapat kenang-kenangan tasbihnya, gitu. Seneng gitu kan. Diunjuk-unjukin, dikasih lihat ke orang. Oh, di balik senengnya ada kesombongan. Oh, ternyata di dalam masalah hati ini tidak jadi selamat, gitu. Iya, ternyata di dalam bab hati, gitu ya, enggak selamat, gitu. Oh, mendingan tidak usah dapat. Iya. Ya, Bu. 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 Oh, udah jam 3. Beres udah urusan. Hah? Enggak ada. Jenis kelamin baru ketahuan ketika di alam rahim. Oh, si Jepri laki-laki, gitu ya. Oh, si Pipik perempuan, gitu. Baru kelihatan. Itu juga setelah di USG. Ada burungnya laki-laki, gitu ya. Ada monasnya. Di sini bahasanya monas, Pak. Saya ganti. Begitu di USG, ada monasnya. Gitu ya. Yang namanya monas mah di sekelilingnya banyak tukang teh botol. Yang ini ngumpet aja tuh ya. Nanti bulan depan datang lagi deh. Ketahuan, oh pantas malu perempuan. Coba sok. Iya kan? Enggak punya mata bisa lihat, enggak punya telinga bisa dengar. Ketika Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini ada Tuhan kalian? Enggak punya mulut bisa jawab, bala syahidna. Betul ya Allah, kami saksikan engkau adalah Tuhan kami. Jangan-jangan yang sekarang jadi bapak kita waktu di alam ruh di sebelah kita. Satu kantong. Pantesan si ini akrabnya sama si ini, gitu ya. Si itu akrabnya sama si itu. Kok sama ini mah gak bisa akrab, beda kantong soalnya waktu di alam ruh. Itu kata orang tua. Kata ustadzah-ustadzah, ya masih ingat saya itu ustadzah-ustadzah ngomong begitu tuh, Masya Allah. Jadi seperti itu. Ya Bu, pantes kok kayaknya pernah lihat di mana ya, gitu ya. Coba. Dari mana kok kayaknya pernah lihat? Kok sama ini mah gampang akrab? Gue sama dia gak bisa temenan. Sama lu temenannya gue mah. Bener gak Bu? Gue sama dia gak bisa akrab. Aneh, gue juga bingung. Ya kan, bener gak Bu? Karena beda kantong waktu di alam ruh. Udah itu mah gak usah dipikirin, gila. Nggak nyampe. Aduh, kejauhan. Dari alam ruh kita pindah. Kenapa disebut alam ruh? Alam itu dipenuhi oleh ruh. Quran memberikan peringatan ketika kita bicara tentang perkara ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbina wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan ketika ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang perkara ruh, katakan kepada mereka, kepada si Jepri, bahwa ruh itu urusan aku. Siapa aku di sini? Aku di sini adalah Allah. Allah, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Dan tidaklah aku berikan, kata Allah, kepada kalian semua ilmu kecuali sedikit saja. Tapi ingat, jangan kejebak.
Yang ngomong sedikit siapa? Yang ngomong sedikit siapa? Allah bilang apa? Dan tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Yang ngomong di sini siapa? Yang ngomong Allah. Sedikitnya Allah seluas langit dan bumi. Sedikitnya orang miskin sedekah sama sedikitnya orang kaya sedekah, banyakan mana? Ikhlas. Tahu dari mana lu ikhlas? Tahu dari mana ikhlas? Tahu dari mana ikhlas? Ikhlas itu IKHLAS, ibadah karena hati lebih Allah sukai. Perkaranya urusan di sini lagi-lagi. Hurufnya ada 6, berangkat dari rukun iman. Sumbernya dari hati, itu ikhlas. Ada yang tanya kepada Rasul, ya Rasul, ikhlas itu apa? Satu apa ya? Satu lupa. Satu perkara yang disembunyikan dari perkara yang paling tersembunyi. Mohon maaf kalau salah, tolong dibenerin. Tadinya Rasul juga nggak langsung jawab. Begitu Rasul ditanya, ya Rasul ikhlas itu apa? Sebentar ya, saya tanya Jibril. Rasul nanya sama Jibril. Jibril ditanya, Jibril ikhlas itu apa? Sebentar ya, saya tanya Allah. Nanya ke Allah, ditanya, ya Allah, kekasihmu Muhammad, dia bertanya tentang perkara ikhlas. Ikhlas itu apa? Apakah Allah nanya lagi? Kalau Allah nanya lagi berarti bukan Tuhan. Harus mentok di Allah dan balik lagi. Ya, akhirnya dijawab dengan bahasa ketuhanan. Satu perkara yang tersembunyi di balik yang paling tersembunyi. Bingung kita, ini apa maksudnya? Disampaikan oleh Jibril kepada Rasul. Rasul diberi hikmah oleh Allah untuk bisa menjelaskan dengan bahasa yang paling mudah. Apa kata Rasul? Ikhlas itu satu perbuatan yang gak disebut-sebutin. Cirinya orang ikhlas gak pernah ngomong, gua sih ikhlas aja, berarti belum ikhlas. Karena ikhlasnya diomong-omongin. Saya sih jujur, enggak ikhlas. Orang mau pulang ngarep amplop, begitu aja udah.